Halo semuanya, selamat datang di Imoza Channel. Pada video kali ini, aku akan mengulas sebuah film yang berjudul The Platform. Film ini rilis pada tahun 2020, namun penayangannya pada tahun 2019. Jadi, film ini disutradarai oleh Galder Gazelu Urrutia dari Spanyol. Nah, sedangkan untuk pemeran utamanya sendiri, ada Ivan Masugwu sebagai tokoh Goreng dan ada Zorion Aguileor sebagai tokoh Terima Kasih. Inti dari film ini menceritakan sebuah penerapan sistem yang gila di dalam penjara. Nah, film ini bermula dari seorang chef yang sedang memastikan kualitas cita rasa makanan yang akan dihidangkan kepada para tahanan di penjara. Lalu, ada seorang pria yang terbangun dari ketidaksadarannya, dan dia sudah berada di penjara bersama seorang kakek tua. Tanpa menyapa sama sekali, tiba-tiba mengucapkan lantai 48. Ia juga berkata kepada pria itu bahwa mulai hari ini, kita akan memakan makanan sisa dari lantai atas, yang dimana tepat lantai di atas kita adalah lantai 47. Semakin tinggi lantai, maka angkanya akan semakin kecil. Untuk tingkat lantai paling tinggi memiliki angka 0. Pria yang baru ditempatkan di penjara itu pun melihat ke tengah ruangan, dan terdapat lubang yang sangat dalam. Tentu saja penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48. Di bawah mereka berdua masih terdapat tahanan yang menunggu makanan itu datang. Nah, fungsi dari lubang ini adalah sebagai tempat bergerak lift makanan yang datang dari lantai 0. Nah, dari penjelasan singkat ini, pria itu kemudian memperkenalkan diri dan berkata bahwa namanya adalah Goreng. Sedangkan si kakek tua itu bernama Terima Kasih. Jadi kakek Terima Kasih bercerita bahwa setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh 2 orang saja, di mana mereka akan bersama selama 1 bulan. Dan seterusnya jika mereka masih hidup. Goreng yang semakin penasaran pun bertanya kepada Terima Kasih, bagaimana cara kerja lubang ini? Si kakek Terima Kasih berkata bahwa semakin tinggi tingkat lantai, maka semakin bagus. Untuk lantai 48 sendiri itu berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Lalu, kakek Terima Kasih sendiri sudah berbulan-bulan berada di penjara ini. Ia tentu saja sudah mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan aturan di sini. Dia juga tidak bosan-bosan mengatakan bahwa lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus. Saat lampu hijau menyala, itu merupakan pertanda bahwa lift makanan akan turun ke lantai di bawahnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, makanan yang terlihat hanya merupakan makanan sisa-sisa dari lantai sebelumnya, yang dirasa terlihat menjijikan. Si kakek Terima Kasih yang sudah lapar tak segan-segan untuk memakan hidangan tersebut. Sedangkan si Goreng yang memiliki rasa jijik karena belum terbiasa akan hal itu untuk tidak memakan itu semua. Dia sendiri tidak percaya bagaimana caranya dalam 1 bulan hidup dengan makanan yang sudah dimakan dari 47 lantai. Dengan kata lain, makanan yang datang ke lantai 48 merupakan bekas makanan dari 94 orang. Coba bayangkan ya. Untuk waktu menyantapnya, setiap lantai hanya diberikan 2 menit saja. Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apel dari lift makanan tersebut. Ia bermaksud menyimpan apel itu untuk dimakan beberapa jam kemudian. Tiba-tiba, Goreng merasakan suhu yang bertambah panas secara mendadak. Ia bertanya pada si kakek Terima Kasih, kenapa suhu di ruangan ini menjadi begitu panas secara tiba-tiba? Si kakek Terima Kasih menjawab, itu bahwa suhu akan berubah menjadi panas atau dingin apabila
tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Kemudian, scene berpindah ke proses wawancara yang melibatkan Goreng bersama salah satu pekerja penjara. Dalam perbincangan itu, Goreng dipersilahkan untuk membawa salah satu benda apapun yang akan menemaninya selama di penjara. Nah, dari sekian banyak benda yang ia bawa, Goreng hanya memilih sebuah buku untuk ia baca. Goreng sendiri bisa berada di penjara ini bukanlah karena perbuatan jahat ya, melainkan ia sengaja masuk ke penjara ini untuk mendapat gelar diploma terakreditasi. Nah, lalu kakek terima kasih juga bercerita, ia berada di sini karena melempar TV dari atas apartemen hingga mengenai pesepeda hingga tewas. Tidak lama kemudian, lampu di ruangan penjara itu berubah menjadi merah, yang berarti lift makanan akan segera kembali ke lantai 0 dengan cepat. Hari demi hari, Goreng sengaja menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa itu. Ia hanya melihat kakek menyantap makan makanan itu secara lahap sekali. Setelah itu, Goreng bertanya kepada kakek, ada berapa jumlah lantai di dalam penjara ini? Untuk lebih jelasnya, si kakek sendiri pun tidak tahu ada berapa. Tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu, tidak mungkin ada makanan yang tersisa dari atas. Bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan di bawah. Nah, mendengar hal itu semua, hati nurani Goreng tergerak untuk berinisiatif memberitahu setiap lantai di atas agar menjatahkan makanan setiap harinya. Tapi luar biasanya, si kakek tidak pernah memiliki perasaan yang sama seperti Goreng. Ia justru malah mengotori lift makanan tersebut dengan air kencingnya. Dan tanpa ada rasa peduli sedikit pun antara satu dengan yang lainnya. Kakek terima kasih itu sengaja memilih pisau untuk dibawa ke dalam penjara. Goreng yang tidak bisa menahan laparnya, semakin lama ia tidak tahan dan mulai membiasakan diri untuk makan makanan sisa itu. Ketika ia membaca buku, melihat satu mayat yang jatuh dari lantai atas. Kakek terima kasih tidak pernah kaget lagi dengan hal itu, dan ia berkata bahwa pemandangan seperti itu tuh memang sudah terbiasa terjadi di penjara ini. Di saat itu juga, Goreng mulai tersadar bagaimana cara si kakek terima kasih tetap bisa hidup di lantai 132. Dia pun mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu sel kakek ini. Apalagi saat Goreng belum berada di penjara ini. Nah, dari pemikiran itu sudah jelas kakek terima kasih memakan teman satu selnya sendiri. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk penjara. Tidak lama dari itu, lift makanan sudah datang ke lantai mereka, dan terlihat seorang wanita yang sedang duduk. Wanita itu ternyata bernama Miharu, dan memang sering menumpang ke dalam lift makanan. Entah apa tujuannya, tapi kakek terima kasih berkata bahwa Miharu sengaja turun ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Kakek terima kasih juga berkata bahwa Miharu memang selalu membunuh teman satu selnya, agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Nah, dari penjelasan ini, bahwa 1 bulan penjara ini akan diacak. Teman satu sel juga akan berganti secara random apabila ada yang tewas. Miharu pun turun ke lantai 49 dan terus menatapi si Goreng yang peduli dengan kehadirannya. Goreng yang melihat hal tersebut merasa kasihan terhadap Miharu dan berencana untuk melompat ke bawah. Tapi hebatnya justru Miharu berhasil membunuh 2 orang tersebut dan kembali lagi ke makanan dengan penuh darah. Goreng yang hampir 1 bulan bersama kakek terima kasih pun semakin akrab. Hari demi hari mereka menghabiskan waktu bersama di penjara dan saling sharing sebisa mungkin. Sampai suatu ketika di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tidak sadarkan diri. Nah, di saat itulah lantai penjara dan teman satu sel akan diacak secara random. Intinya bahwa kalau tidak ada yang tewas di dalam lantai itu, maka teman satu selnya masih akan tetap sama. Saat keesokan harinya, Goreng terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain.
tidak diragukan lagi. Ternyata ia diikat oleh kakek terima kasih. Ia memang sengaja mengikat tubuh Goreng karena bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Wow, ngeri juga ya. Tentu saja, dengan nomor sebesar ini tidak akan lagi mendapatkan makanan yang tersisa. Nah, kakek terima kasih mengakui bahwa ia tidak akan sanggup untuk hidup 1 bulan tanpa memakan apapun. Maka, dari sengaja mengikat tubuh Goreng untuk disantap itu secara perlahan, tapi kakek terima kasih tidak akan langsung memakan daging goreng. Ia akan mencoba untuk puasa selama 1 minggu. Terlihat juga tahanan lain yang memang sengaja lompat ke bawah penjara karena mereka sudah putus asa telah mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan. Benar saja, makanan yang datang memang tidaklah tersisa sedikit pun. Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong? Selama berhari-hari, kakek terima kasih mencoba untuk puasa sebisa dirinya. Sedangkan Goreng, dia hanya pasrah menunggu tubuhnya akan disayati oleh kakek terima kasih. Perut kakek terima kasih pun semakin lama semakin keroncongan. Begitu juga dengan Goreng yang tidak mau makan dan minum sedikit pun. Sayatan pertama itu dimulai dengan menyayat daging yang berada di paha Goreng. Dikira ayam kali ya. Secara kebetulan, Miharu yang berada di lift makanan itu sudah sampai di lantai 171. Ia melihat perilaku kakek terima kasih, langsung mengejarnya, kemudian dari belakang, ia menusuk leher si kakek dengan pisaunya sendiri. Nah, saat itu juga Miharu yang respek kepada Goreng langsung melepaskan ikatannya dan membiarkan Goreng untuk membalas kemarahannya kepada si kakek terima kasih. Di sisi lain, Goreng yang terlalu lemas langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Goreng mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu sedang menyantap tubuh kakek terima kasih. Aku nggak heran sih, kalau kebiasaan aneh sudah terjadi di penjara ini. Luar biasanya lagi, Miharu malah sengaja menyuapi Goreng untuk memakan potongan daging itu. Goreng yang tidak terbiasa langsung memuntahkan daging si kakek terima kasih. Dia malah tetap menyuapi Goreng untuk memakan daging si kakek terima kasih. Nah, saat ditanya tentang nama anaknya, Miharu malah tidak mau menjawab, memilih bungkam dan langsung turun ke bawah lagi. Nah, selama 1 bulan ini, mau tidak mau, si Goreng harus memakan daging kakek terima kasih, walaupun sudah dipenuhi oleh belatung seperti itu. Nah, singkat cerita, 1 bulan sudah dilewati oleh Goreng, dan ia pun terbangun lagi dengan lantai yang berbeda. Kali ini, karena kakek terima kasih sudah tewas, dia ditempatkan bersama orang lain. Terlihat, teman satu selnya kali ini adalah seorang wanita bernama Ibu Guri, yang membawa seekor anjing. Nah, mereka berdua kali ini berada di lantai 33. Nah, ternyata wanita ini adalah seorang pekerja wawancara Goreng waktu sebelum masuk ke penjara ini loh. Nah, ketika wawancara itu, Goreng memang ditanya berbagai hal, termasuk makanan favoritnya. Dengan tujuan, makanan favorit Goreng akan ditempatkan ke dalam lift makanan itu. Dia juga bertanya kepada Ibu Guri, ada berapa orang yang terdapat di penjara ini? Nah, Ibu Guri menjawab, selama 25 tahun ini, Ibu Guri bekerja itu mengetahui bahwa lantai di penjara ini kira-kira 200-an lantai lah. Nah, kalau dipikir secara logika, dengan jumlah makanan yang diberikan tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan 400 orang. Namun, Ibu Guri tetap memaksa hal itu bisa saja berkecukupan apabila diterapkan sistem solidaritas. Berada di lantai 33 membuat Goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia. Sedangkan Ibu Guri malah tetap bersikeras untuk mengatur jatah makanan pada lantai di bawahnya. Ia sengaja membuat makanan yang terpisah menjadi 2 piring, dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah akan melakukan perilaku yang sama. Dengan cara itu,
Ibu Guri akan menekankan perilaku solidaritas yang membuat para tahanan kebagian makanan. Ibu Guri juga memberitahu para tahanan yang ada di lantai 34 untuk menjatahkan makanan secukupnya saja. Akan tetapi, para tahanan itu malah marah-marah dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk makan enak. Mereka juga secara spontan mengatakan akan menghabiskan makanan-makan ini dengan sepuas-puasnya. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana nasib tahanan yang tidak beruntung pada bulan ini. Hari demi hari, Ibu Guri tidak capek-capek untuk memberitahu para tahanan di lantai bawah. Perilaku ini sudah diterapkan oleh Ibu Guri selama 15 hari di dalam penjara. Tapi tetap saja tidak ada respon positif apapun dari para tahanan tersebut. Sampai pada akhirnya, Goreng sudah lelah mendengar hal itu, dan ia langsung mengancam para tahanan di bawah. Goreng berkata, apabila mereka tidak menuruti perintah Ibu Guri, maka ia tidak segan-segan akan mengencingi dan berak di makanan mereka. Nah, keesokan harinya, lift makanan kembali turun ke lantai mereka. Namun, terlihat ada Miharu yang berbaring di lift tersebut dengan penuh luka. Seketika itu juga, Goreng dan Ibu Guri langsung menolong Miharu yang terbaring lemas. Saat sudah turun, tiba-tiba suhu di lantai mereka berubah menjadi sangat dingin. Mereka baru sadar, ternyata anjing Ibu Gurilah yang tidak mengembalikan makanan itu dari lift. Saat itu juga, Goreng langsung merebutnya dan suhu kembali normal. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sudah bertengkar dengan Ibu Guri. Hal tersebut terjadi karena Miharu sudah memakan anjing kesayangan Ibu Guri itu secara hidup-hidup. Dalam keadaan tidak tentram, Miharu kembali turun mengikuti makanan ke lantai bawah. Sedangkan Ibu Guri malah terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya. Di saat itu juga, Ibu Guri menjelaskan bahwa sebenarnya Miharu itu tidak punya anak sama sekali. Sebelum masuk penjara ini, Miharu ingin menjadi artis seperti Marilyn Monroe. Tapi karena ketidaksampaiannya, dia menjadi gila dan mencari seorang anak yang tidak ada keberadaannya. Ibu Guri juga membongkar aibnya kenapa ia bisa sengaja masuk ke penjara ini. Hal tersebut ia lakukan karena ia sudah putus asa dengan kanker ganas yang sedang menyerang dirinya selama 3 tahun. Maka dari itu dia sengaja datang ke penjara ini untuk membiarkan tubuhnya dimakan secara hidup-hidup. Setelah pengakuan itu, Ibu Guri tidak mau makan makanan sedikit pun dan hanya berbaring di atas kasur. Padahal hari ini adalah hari terakhir mereka berdua berada di lantai 33. Saat hari esok sudah tiba, Goreng kembali terbangun dan kini berada di lantai 202. Ia terkejut setelah melihat Ibu Guri yang sengaja menggantung dirinya. Goreng seketika itu, ia juga menjadi frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah kakek terima kasih dan juga Ibu Guri. Ia dirayu oleh mereka berdua untuk mengkonsumsi daging Ibu Guri. Apalagi setelah mengetahui bulan ini ia ditempatkan di lantai 202. Makanan yang datang dari atas juga tidak terlihat tersisa sedikit pun. Dan hal itu tidak membuat seorang Goreng terkejut. Ia sengaja mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali lift makanan itu sampai kembali ke lantai 0. Dengan tujuan ia ingin mengetahui sebenarnya ada berapa lantai sih di dalam penjara ini. Saking tidak inginnya memakan daging Ibu Guri, Goreng malah sengaja hanya mengkonsumsi robekan kertas dari buku yang ia bawa. Tapi karena kakek terima kasih yang selalu merusak pikirannya itu, Goreng akhirnya mau tidak mau harus menyayat daging Ibu Guri selama 1 bulan. Bulan berikutnya, Goreng kembali terbangun dari tidurnya dan ditempatkan di lantai 6. Selama ia berada di penjara ini, tentu saja ini adalah lantai yang paling bagus dong. Di lantai 6 ini, Goreng ternyata ditemani oleh seorang pria bernama Baharak. Baharak adalah seorang pria agamis yang selalu optimis untuk kabur dari penjara ini. Baharak juga memilih untuk membuat tali agar ia bisa memanjat ke lantai atas.
Ia merayu kedua tahanan yang berada di lantai 5 untuk bisa membantunya naik ke lantai itu. Nah, setelah selesai merayu, ia pun langsung melempar tali yang ia bawa dengan cepat dan meninggalkan Goreng seorang diri. Dengan penuh semangatnya, Baharak naik melalui tali tersebut, namun tiba-tiba diberhentikan di tengah-tengah. Dan sialnya, wajahnya malah diberakin sama si tahanan cewek. Aku tuh pas nonton ini bingung mau ketawa atau kasihan gitu. Gak ngerti lagi. Nah, saat itu juga, Baharak langsung mencuci wajahnya dengan air keran sambil marah-marah. Tidak lama kemudian, makanan sudah datang dari lantai 6. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat kondisi makanan yang masih rapi dan tentu saja banyak pilihannya. Tapi para tahanan yang berada di lantai 7 malah memakan makanan itu secara rakus dan serakah. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin solidaritas bisa dibangun? Bulan ini juga menjadi bulan terakhir bagi Goreng berada di penjara. Dengan berada di lantai 6, bisa dibilang Goreng adalah tinggal duduk manis dan mengkonsumsi setiap makanan yang datang secara tenang. Namun hebatnya, Goreng tidak mau menjadi orang-orang seperti itu. Dia sengaja meminta tolong kepada Baharak agar membantunya turun ke lantai bawah. Ia mengajak Baharak untuk berdiam diri di makanan itu dan membagikan makanan secara adil di setiap lantainya. Pada awalnya, Baharak bingung dengan rencana yang disampaikan oleh Goreng. Sudah enak-enak berada di lantai 6, tapi kenapa malah mau turun ke lantai bawah dan mempertaruhkan nyawa lagi? Goreng juga mengatakan bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan membuat sistem di penjara ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia juga sudah mengetahui bahwa jumlah lantai di penjara ini kurang lebih 250 lantai. Goreng bisa berkata seperti itu karena ia sudah menghitung setiap menit ketika lift makanan bergerak. Celakanya, apabila perhitungan Goreng salah, tentu saja akan membuat malapetaka bagi mereka. Apalagi jika makanan sudah habis terlebih dahulu saat sampai di lantai 250. Dengan rayuan maut dari Goreng, akhirnya Baharak luluh dan rela membantu Goreng untuk melakukan aksinya. Saat itu juga mereka langsung merusak tiang kasur dan dijadikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Mereka pun naik ke atas. Baharak mengancam kedua tahanan yang ada di lantai 7 untuk puasa 1 hari. Jika mereka melanggar, maka akan dibunuh oleh Baharak dan Goreng. Mereka juga berencana setidaknya makanan ini bisa tetap utuh saat sampai di lantai 51. Setiap menuruni lantai, Goreng dan Baharak melakukan perilaku yang sama ketika mereka melewati lantai-lantai tersebut. Sampai pada akhirnya, Baharak dan Goreng tiba di sebuah lantai yang ditempati oleh pria bijak. Pria itu bernama Brambang. Ini bukanlah ayah dari Baharak. Bapak-bapak itu memberitahu bahwa mereka harus membawa sebuah pesan saat sampai di lantai 0. Dengan harapan ada beberapa pekerja yang punya hati nurani untuk memberikan pesan tersebut. Mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu makanan. Satu hidangan yang tentu saja tampak lezat dan menggoda, yang harus mereka pilih. Hidangan yang mereka pilih itu harus sampai ke lantai 0 dalam keadaan utuh dan tidak tersentuh sedikit pun. Dengan kondisi makanan seperti itulah, maka pesan akan tersampaikan. Seketika itu juga Baharak dan Goreng bersiap diri untuk menjaga makanan yang mereka pilih. Kebetulan yang mereka pilih adalah sebuah panah kota. Sekali lagi, jika tidak ada yang nurut dengan perintah mereka, maka akan dihabisi saat itu juga. Lantai demi lantai sampai pada akhirnya mereka tiba di lantai 51. Lantai 51 inilah mereka mulai membagikan makanan secara adil satu sama lain. Sejauh ini semua rencana mereka berjalan lancar dan tidak terhambat sedikit pun. Saat mereka turun di lantai 100-an, seluruh tahanan terlihat sudah tewas dan dibunuh oleh entah siapa.
Lift makanan yang mereka pijaki tidak akan berhenti secara otomatis apabila tidak ada yang hidup di lantai tersebut. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang sedang dibunuh oleh seorang pria. Ketika itu juga terjadi perkelahian hebat antara kedua tahanan melawan Goreng dan Baharak. Bagian perut Baharak terluka cukup dalam dan parah. Pada saat itu, Goreng pun diajar habis-habisan oleh pria besar di lantai itu. Untung saja berhasil melawan dan menyelamatkan Goreng yang hampir tewas. Sedihnya lagi, Miharu yang berada di lantai itu sudah tewas setelah dibunuh. Lalu mereka berdua pun kembali ke lift dan turun dalam keadaan penuh luka-luka. Banyak sekali lantai yang sudah mereka lewati di penjara itu. Lantai 250 yang diperkirakan oleh Goreng ternyata bukanlah lantai dasar. Itu berarti masih banyak lantai yang berada di bawah dan tidak tahu ada berapa jumlahnya. Dalam rantai semakin parah juga kondisi para tahanan. Untung saja makanan yang mereka jaga sampai sekarang masih utuh dan tidak tersentuh. Pada akhirnya, lift makanan itu tiba-tiba berhenti di lantai 333. Mereka bingung dong, kenapa lift makanan tersebut berhenti, padahal tidak terlihat orang sedikit pun. Tidak tahunya, di bawah kolong kasur tersebut terdapat seorang manusia yang tidak jelas itu siapa. Saat mereka mendekati orang tersebut, lift makanan malah turun ke bawah dan meninggalkan mereka. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh Baharak itu tidak membuat suhu di lantai itu berubah loh. Dan ternyata, di lantai tersebut tuh terdapat seorang anak perempuan yang masih hidup dan bersembunyi. Sudah jelas ini pasti anak dari Miharu yang selama ini ia cari-cari. Dan bagaimana mereka bisa membantu anak ini yang kelaparan, sedangkan mereka hanya punya makanan yang harus dijaga sampai lantai 0. Ujung-ujungnya makanan itu tetap diberikan kepada si gadis kecil mungil yang kelaparan ini. Mereka sengaja mengorbankan harapan mereka demi kehidupan anak tersebut. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari ketidaksadarannya. Goreng dibayang-bayangi oleh arwah kakek terima kasih, Ibu Guri, Miharu, dan Baharak yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesannya. Ya, tentu saja arwah Baharak sudah gentayangan. Baharak ternyata meninggal dunia kehabisan darah di lantai 333 beberapa jam setelah kejadian perkelahian tadi. Saat itu juga, satu-satunya anak dari Miharu langsung dibawa ke lift makanan yang turun ke lantai. Saat sampai di bawah, lagi-lagi Goreng dibisiki sama kakek terima kasih yang berkata bahwa pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke atas. Yang berarti anak Miharu bisa kembali dan tidak harus ditemani oleh seorang Goreng. Ketika itu juga, lihat makanan kembali ke atas dengan kencang sambil membawa anak dari Miharu. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu, karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini. Jadi, pada intinya film ini keren banget maknanya. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa petik dari film ini. Film ini menggambarkan bagaimana sebuah kondisi kehidupan yang saat ini kita alami dengan menjelaskan kesenjangan sosial yang ada, yang biasanya kehidupan itu terdiri dari orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Semakin tinggi orang berada di tingkat tersebut, maka akan semakin rakus dan serakah mereka untuk menghabiskan. Sedangkan semakin bawah tingkat lantai mengartikan bahwa orang yang berada di tingkat kemiskinan maka akan semakin sengsara pula kehidupan mereka. Jadi tujuan film ini dibuat dengan maksud menyindir kondisi kehidupan manusia yang sekarang yang tidak ingin berbagi dan cenderung serakah.
Jadi makna film The Platform ini sebenarnya memang menyatakan kehidupan zaman sekarang ya. Adanya kesenjangan-kesenjangan sosial, perbedaan yang miskin dengan yang kaya, pejabat dengan rakyat jelata, dan lain sebagainya. Dengan keserakahan manusia-manusia yang tak ada habisnya itu. Manusia itu memiliki keadilan yang sama di mata hukum dan Tuhan. Sekian ulasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ya. Bagi teman-teman yang mau request untuk film yang aku review selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Bye-bye, thank you.